Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Syah. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lanjang Kuning. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah azan terakhir Bilal bin Rabah. Langsung saja ke ceritanya. Nah, jadi kisah kecintaan Bilal bin Rabah pada Nabi Muhammad yang luar biasa. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah tak sanggup lagi melantunkan azan. Bilal pun meninggalkan kota Madinah karena tak sanggup hidup di kota yang dipenuhi kenangan bersama Rasulullah. Ayahnya bernama Rabah, ibunya bernama Hamamah. Sedangkan Abu Bakar pemeluk Islam, salah satu sahabat Nabi. Nah, jadi nama Bilal bin Rabah tentu tidak asing bagi umat Islam. Dalam sejarah Islam, kisah Bilal kerap diceritakan. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak yang masuk Islam, kemudian menjadi muadzin Rasulullah, muadzin pertama dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah hijrah bersama keluarganya dari Abasyah menuju Mekah saat masih kecil untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun takdir berkata lain. Sebelum sampai di tempat tujuan, ada sekelompok perampok menyergap tak menemukan harta benda. Para perampok menawan Bilal dan kedua orang tuanya. Kemudian menjual mereka sebagai budak yang kemudian dibeli oleh Umayyah. Pada saat itulah dunia Arab tengah berada dalam gelapnya kebodohan, perbudakan, perzinahan, pembunuhan, bahkan peperangan antar kabilah merupakan hal yang sering ditemui. Di masa jahiliyah, perbudakan menjadi hal yang umum di Jazirah Arab, bahkan Ka'bah di Mekah telah menjadi pusat penyembahan berhala-hala hingga datanglah Muhammad bin Abdullah yang diberikan perintah untuk berdakwah terang-terangan. Orang-orang Mekah tidak begitu saja percaya dengan Rasul. Bahkan ada yang mencaci dan mengatakan bahwa Rasul adalah tukang sihir. Terus Bilal yang saat itu sudah dewasa memutuskan untuk mempercayai Rasul dan akhirnya memeluk agama Islam. Mulai saat itu, siksaan bertubi-tubi dilakukan oleh Umayyah dan penyembah berhala lain. Sungguh kuatnya iman Bilal, tidak sedikit pun dia berpaling dari Islam hingga akhirnya ia dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dan tak lama kemudian Masjid Nabawi pun mulai dibangun. Bilal ditunjuk sebagai orang yang bertugas menyuruh azan. Waktu terus berlalu dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tiba juga. Nabi Muhammad SAW wafat. Menung kesedihan menyelimuti sahabat termasuk Bilal. Saat itulah Bilal memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Namun ada sesuatu yang membuat Bilal kembali lagi ke Mekah, lalu memenuhi permintaan orang-orang untuk mengumandangkan azan, dan itulah azan terakhirnya. Jadi kesimpulan dari cerita saya ini, Bilal bin Rabah 580 sampai 640 Masehi adalah seorang budak yang berkulit hitam dari Abasyah, sekarang di Ethiopia, yang masuk Islam ketika masih diperbudak. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka Bilal disiksa terus-menerus setiap harinya guna mengembalikan keyakinan agar tidak memeluk Islam lagi. Kenapa? Tetapi Bilal tidak mau kembali kepada kekafirannya dan tetap melantunkan Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Pada akhirnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat Nabi. Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, maka orang yang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suaranya yang sangat merdu dan lantang. Ia dikenal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Baik, sekian dari cerita saya. Apa ada kekurangan dari cerita saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.